131 tidak mengenali Gunung Tai. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Zikin, apakah dia Tuan Chen yang kamu sebutkan kepadaku yang telah menyembuhkan kakek? Wei Zifang bertanya dengan suara yang dalam. Memang, Wei, Zikin mengangguk. Meski dia mampu menyembuhkan kakek di usia yang begitu muda, bukan berarti dia berhak meremehkan kita. Wei Zifang menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat banyak anak muda berbakat dengan keterampilan luar biasa, dan tidak ada satupun kehidupan mereka yang berakhir dengan baik. Dia harus rendah hati. Meskipun keterampilan medisnya luar biasa, kekayaannya masih berada di tangan keluarga Wei. Wajah Yin Wanqin sedikit melembut, namun, dia masih belum bisa melupakan apa yang telah terjadi. Selain itu, dia memiliki identitas lain. Wei Zikin menambahkan, di kota Chuzhou, dia dipanggil Tuan Chen. Tuan Chen dari Jiangbei. Yin Wanqin berseru tidak percaya. Sebagai pemilik klub berkuda, dia menyaksikan banyak tamu datang dan pergi dan meninggalkan banyak informasi dan berita. Oleh karena itu, dia telah mendengar berkali-kali orang membicarakan Tuan Chen ini namun. Dia merasa sulit untuk membuat hubungan antara Chen Fan yang berpenampilan biasa dan Master Chen yang terkenal. Master Chen dari wilayah Jiangbei. Wei Zifang terkejut dengan nama itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Fan adalah seseorang yang memiliki pengaruh sebesar Tang Yuanqin. Lebih buruk lagi, dia setidaknya 10 tahun lebih muda darinya. Namun, wahyu tersebut tidak mengekang kesombongannya. Bahkan jika dia adalah Tuan Chen, keluarga Wei tidak akan takut padanya. Wei Zifang mencibir. Sebagai putra dari keluarga paling berkuasa di provinsi Jiangnan, Wei Zifang berhak merasa bangga pada dirinya sendiri dan tidak menganggap serius Chen Fan. Memang, Yin Wanqin menjawab setelah dia akhirnya menenangkan diri. Namun, betapa kuatnya Tuan Chen, dia tidak akan mampu menyaingi keluarga Wei di tepi utara. Saya berharap hanya itu saja. Tetapi menurut Anda mengapa kakek pun ingin meminta maaf kepadanya secara pribadi? Wei Zikin menghela nafas. Anda mungkin belum pernah mendengar berita ini, dia baru-baru ini diundang oleh militer untuk mengisi peran sebagai Kepala Sersan Naga Chang Unit. Kepala Sersan Naga Chang, apa itu? Yin Wanqin bingung. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Posisi apa yang bisa memberi bocah itu begitu banyak prestise dan kekuasaan yang bahkan dimiliki lelaki tua itu? Harus berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Dia telah tinggal di luar negeri hampir sepanjang hidupnya, dan oleh karena itu, dia tidak mengerti situasi di Tiongkok. Meskipun berita itu mengejutkan Wei Zifang ketika dia mendengar nama unit Naga Chang. Kepala Sersan Naga Chang berada pada posisi tertinggi di unit penegakan hukum. Ia termasuk dalam pangkat jenderal. Wei Zikin berhenti sejenak untuk membiarkan kata-katanya masuk. Jika dia menerima tawaran itu dan melaksanakan tugasnya, dalam 3 tahun, dia akan dipromosikan ke pangkat jenderal. Menjadi jenderal dalam 3 tahun. Mendengar wahyu ini, bahkan Wei Zifang yang pernah bekerja di pemerintahan dan bekerja sama dengan beberapa pejabat tertinggi pun terkejut. Dia terlihat tidak lebih dari 17 tahun, dan bahkan dalam 3 tahun, dia akan berusia paling banyak 20 tahun. Namun, kamu bilang dia sudah menjadi jenderal saat itu. Yin Wanqin menutup mulutnya untuk menahan napas dengan mata terbuka lebar karena terkejut. Betapapun tidak mengertinya dia dalam hal pangkat militer, dia tahu bahwa jenderal memiliki pangkat tertinggi karena hal itu terjadi. Di hampir semua wilayah, menjadi seorang jenderal di negara sebesar Tiongkok, khususnya, bukanlah suatu prestasi kecil. Menjadi seorang jenderal pada usia 20 tahun akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat daripada menjadi seorang miliarder. Bagaimana mungkin, bahkan jenderal termuda di Tiongkok berusia 40-an. Wei Zifang berusaha menahan rasa tidak percayanya dan bertanya. Dia luar biasa, dan bakatnya tidak diketahui banyak orang. Wei Zikin berkata dengan ringan. Wei Zifang tersentak. Semakin banyak orang mengetahui tentang sistem militer di Tiongkok, semakin terkejut seseorang setelah mendengar beritanya. Menjadi seorang jenderal di unit penegakan hukum memiliki wewenang yang lebih besar daripada unit biasa. Jadi kami sedang melihat seorang jenderal berusia 20 tahun. Wei Zifang tersentak, rasa bangga pada suaranya telah menguap. Paman kedua sudah berusia 40-an ketika dia akhirnya mencapai level yang sama.
Bahkan tanpa menjadi pangkat umum, Chen Fan akan mendapatkan kekuasaan dan otoritas sebanyak yang dimiliki ayahnya. Ditambah lagi, dia masih sangat muda, dan hanya dewa yang tahu masa depan apa yang menantinya. Meskipun dia berasal dari keluarga Wei di tepi utara, dia mengakui bahwa dia harus membuang harga dirinya di hadapan kekuatan sebesar itu. Bahkan kekuatan kolektif seluruh keluarga Wei tidak akan memberinya keberanian untuk menyinggung pemuda sekuat itu. Saya bahkan tidak percaya apa yang akan saya katakan kepada Anda, tapi ini dia menolak tawaran itu. Wei Ziqin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia menolak. Wei Zifang dan Yin Wanqin hanya bisa menatap. Percakapan tentang Chen Fan ternyata seperti perjalanan roller coaster bagi keduanya. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun tidak hanya menjadi dokter yang terampil, Master Chen yang terkenal tetapi juga ditawari posisi sersan kepala. Parahnya lagi, dia menolak tawaran tersebut. Jabatannya berpangkat umum, orang akan berjuang sampai mati demi pekerjaan itu. Keluarga Wei telah menghinanya karena Ziqin, oleh karena itu, dia masih ragu. Wei Ziqin menghela nafas. Ayahku mengatakan militer mengirimkan 4 delegasi untuk berbicara dengannya secara pribadi. Aku yakin delegasi itu memiliki pangkat yang sama dengan ayahku. Wei Zifang benar-benar terdiam. Bagaimana ini mungkin? Dan siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Warisan keluarga Wei Zifang, penampilan menarik Yin Wanqin, dan klubnya semuanya tampak seperti lelucon di depan pencapaian Chen Fan. Dibandingkan dengan dia, sepertinya aku belum mencapai apapun, bahkan di usia 30-an. Apa hakku untuk merasa begitu bangga? Wei Zifang menghela nafas panjang. Yin Wanqin mengangguk. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki yang berpenampilan biasa bisa menjadi kandidat untuk posisi umum, sebuah berlian dalam keadaan kasar. Dia berhak bersikap dingin dan menyendiri seperti semua tokoh berkuasa lainnya. Saudara Zifang, Saudara Wanqin. Wei Ziqin berhenti sejenak lalu berkata, jika kamu bisa berteman dengannya, menurutku kamu harus bisa berkontribusi untuk perjuangan kakek. Benar-benar, Yin Wanqin bertanya dengan terkejut karena harapan juga bersinar di mata Wei Zifang. Wei Zifang dan Yin Wanqin adalah teman sekelas di universitas ketika mereka jatuh cinta. Yin Wanqin berasal dari keluarga kelas menengah dan dianggap tidak pantas menjadi pacar Wei Zifang di mata orang tuanya. Orang tua itu juga tidak ikut campur dalam bisnis dan tetap acuh tak acuh terhadap kedua belah pihak. Pada akhirnya, Yin Wanqin meninggalkan Tiongkok dan tinggal di negara Ye selama bertahun-tahun sebelum akhirnya kembali ke Tiongkok. Dengan dukungan finansial dari Wei Zifang, dia membuka klub Ziyun. Sebagian besar tamu yang datang ke Ziyun berada di sini di bawah pengaruh Wei Zifang. Tentu saja, kami membutuhkan bantuan dan dukungannya, tetapi pertikaiannya dengan Zipin telah merusak kesempatan kami untuk memperbaiki hubungan. Bahkan lelaki tua itu ingin meminta maaf kepadanya secara pribadi. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan Tuan Chen dan membantu yang lama kawan, kakek pasti akan berdiri di sisimu dalam hal pernikahanmu. Kedengarannya seperti sebuah rencana bagiku. Wei Zifang menahan tatapan penuh harap Yin Wanqin dan setuju sambil mengertakkan gigi. Apa kebanggaan sebelum cinta dalam hidupnya? Dia akan berteman dengan Tuan Chen bahkan jika dia harus berlutut. Ketika Wei Zifang mengembalikan istal, mereka tidak dapat lagi menemukan Chen Fan. Segera mereka melihat Chen An dan saudara perempuannya ditemani sepupu mereka Chen Su. Wei Zifang mendatangi mereka dan bertanya sambil tersenyum, Chen An, di mana sepupumu yang lain? Chen An dikejutkan dengan senyuman hangat Wei Zifang, ditambah lagi putra keluarga Wei tidak pernah memanggilnya Chen An, malah dia selalu memanggilnya Xiao Chen dengan nada merendahkan. Merasa sangat terkejut, dia menjawab, Tuan Muda Wei. Chen An berhenti sejenak dan kemudian bertanya dengan hati-hati, saya ingin meminta maaf atas tindakannya sebelumnya. Dia berasal dari daerah kecil di Jiangbei dan tidak tahu apa-apa. Katakan, desis Chen Su. Chen Ning dan Chen An segera menyetujui pendapat sepupu mereka. Wei Zifang mengerutkan alisnya dan merasa telah salah memperhitungkan hubungan antara Chen An dan sepupunya. Dia selalu menyukai pemuda itu dan ingin membawanya ke bawah sayapnya untuk menjadi salah satu asistennya di masa depan. Namun, dia sadar bahwa Chen An tidak menyadari identitas asli Chen Fan, lebih buruk lagi, dia sepertinya tidak menyukai sepupunya yang kuat. Tuan Chen tidak berhubungan baik dengan sepupunya. Wei Zifang menggelengkan kepalanya dan meratapi pikirannya. Dia berharap Chen An bisa memperkenalkannya kepada Chen Fan,
tetapi pergantian peristiwa membuatnya merahasiakan rencananya. Saat dia berpikir demikian, senyum hangat di wajahnya menguap. Dia memutuskan untuk menjaga jarak dengan sepupu Chen Fan, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yin Wanqin berdiri di samping pacarnya dan terhibur dengan ucapan Chen An. Bodoh sekali, dia punya mata tapi tidak mengenali Gunung Tai. Chen Fan duduk di dalam Lamborghini Gallardo abu-abu perak dengan jendela terbuka. Di kursi pengemudi tampak sangat indah, pemandangan itu menarik banyak perhatian. Anya tiba-tiba bertanya sambil mengemudikan kendaraan. Xiao Fan, bagaimana kamu membuat kuda Chen Su berhenti? Itu hanya tipuan kecil. Chen Fan mengangkat bahu. Saya adalah guru Chen dari Jiang Bei yang terkenal dan dihormati. Saya dapat memilih bintang dari langit dengan mudah apalagi mengendalikan seekor kuda. Saudara Chen Fan melakukannya lagi. Pilihlah bintang dari langit. Apakah kamu pikir kamu adalah makhluk abadi? Chen Guoguo bertanya dengan sinis. Bukan apa-apa. Sepupu besarmu biasa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan menghancurkan seluruh galaksi. Kata Chen Fan dengan sigap. Dia tidak berbohong. Makhluk abadi yang sempurna yang telah mencapai reuni Dao dapat menangkap bulan dan mencuri bintang atau langsung menelan matahari. Para kultivator yang mencapai transendensi kesengsaraan memiliki kekuatan yang lebih mengerikan daripada Dao Reunion. Bagi mereka, bintang hanyalah kelereng di saku mereka. Namun, baik Anya maupun Chen Guoguo tidak mempercayainya. Mereka berdua memutar mata ke arah Chen Fan, mengira dia sedang menggertak lagi. Meskipun Anya tidak mendapatkan jawabannya, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan. Dia selalu menjadi saudara perempuan yang sangat pengertian bagi Chen Fan dan tahu bahwa adik laki-lakinya suka menyimpan rahasia sendiri. Ah iya, Kak An, aku lupa memberitahumu bahwa mobil ini milikmu sekarang. Chen Fan berkata dengan ringan. Chen Su baru saja mendapatkan mobil ini, jadi masih dalam kondisi bagus. Warna dan dekorasi interiornya terlihat feminin. Menurutku ini lebih cocok untukmu. Kamu akan memerlukannya saat pergi bekerja. Kamu tidak akan mengembalikannya ke Chen Su. Anya bertanya tidak percaya. Mengapa aku harus melakukannya? Chen Su menginginkan perlombaan, dan dia kalah. Mungkinkah dia tidak tahu malu sehingga memintanya kembali dariku? Chen Fan mencibir. Anya tidak setuju dengan Chen Fan karena dia tahu warna asli keluarga paman kedua jauh lebih baik daripada Chen Fan. Namun, melihat Chen Fan sudah mengambil keputusan, dia menyembunyikan kekhawatirannya. Mereka mengendarai mobil balap di sekitar kota Jin dan tidak mengembalikan rumah East Mountain sampai hari sudah gelap di luar. Saat itu, mansion itu diterangi oleh lampu dari dalam. Orang dewasa dalam keluarga telah berkumpul di ruang tamu. Chen Gexin memasang wajah muram dan tidak senang melihat Chen Fan. Namun, Wang Xiaoyun mengangguk ke arah Chen Fan dengan penuh persetujuan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ayah, ibu, kakek. Chen Fan menyapa mereka. Hai, Chen Huayan mengangguk dan tampak ragu-ragu. Bibi kedua berbicara lebih dulu. Dia tersenyum lebar dan kemudian berkata, Xiao Fan, apakah kamu menikmati perjalanan dengan Lamborghini sepupumu? Karena kamu bersenang-senang, inilah waktunya untuk mengembalikannya kepada sepupumu. Chen Fan memandang ke arah bibi kedua dan melihat Chen Su yang malu bersembunyi di belakang ibunya. Chen Fan tersenyum dan kemudian berkata, sepupu telah kehilangan mobil ini karena saya dalam perlombaan. Apakah dia akan menyesali kata-katanya? Bibi kedua Paul memasang wajah tegang dan berhasil berkata, sepupumu hanya bercanda denganmu. Itu semua hanya lelucon. Lelucon. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda meskipun dia kalah. Jika aku kalah, ibuku akan membeli Porsche 911 dan memberikannya kepadanya, bukan? Wang Xiaoyun hendak menjawab, tetapi Chen Gexin menarik sikunya, rela dia diam. Kamu curang, teriak Chen Su. Oh, bagaimana bisa? Bisakah kamu memberitahuku bagaimana aku bisa melakukan itu? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Su tiba-tiba kehilangan kata-kata. Bahkan pelatih profesional seperti Paul tidak tahu bagaimana Chen Fan bisa melakukan hal itu, apalagi seorang amatir seperti dia. Apa masalahnya? Ini hanya balapan. Apakah kamu benar-benar membutuhkan mobil itu? Paman Agung Chen Fan mengumumkan dengan kesal. Tapi, Chen Su menjadi cemas.
Dia memohon kepada ayahnya berkali-kali agar dia membelikan mobil untuknya. Dia bahkan belum menunjukkannya kepada teman-temannya, dan dia harus memberikannya. Chen Su mengerang janji kehilangan besar dalam benaknya. Meskipun Chen Qianxin bertanggung jawab atas sebuah perusahaan besar, dia bukanlah satu-satunya pemilik perusahaan tersebut. Jumlah uang terbanyak yang dapat diperoleh Chen Qianxin dari perusahaannya hanya beberapa puluh juta. Paman Agung adalah salah satu penengah utama perselisihan keluarga, dan karena dia memihak Chen Fan, paman kedua tahu dia harus diam sekarang. Merasakan masalah telah diselesaikan, Chen Fan berjalan menuju tempat duduknya dan hendak duduk. Tiba-tiba, dia mendengar Chen Ning berbicara. "Kakek, ayah, bisakah kamu menebak siapa yang kita temui di klub?" "Siapa?" Pertanyaan itu menggelitik minat semua orang dewasa. Bahkan bibi kedua yang masih berusaha mengatasi amarahnya, memandang ke arah Chen Ning. Chen Ning mengumumkan, "Wei Zifang." "Wei Zifang." Semua orang terkejut dengan wahyu tersebut. Chen Zhenxin mengerutkan alisnya dan bertanya, "Apakah itu Xiao Wei dari keluarga Wei?" "Memang." Chen Ning mengangguk. "Apa masalahnya dengan dia?" Salah satu bibi bertanya. "Dia lebih dari sekedar masalah besar." Chen Zhenxin menghela nafas. Dia seumuran dengan Chen An, tapi dia sudah dipromosikan satu peringkat lebih tinggi dari anakku. Rumor mengatakan bahwa dia akan segera dipromosikan lagi. Dia sangat populer di kalangan Wik besar. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Bahkan wajah Chen Huayan menunjukkan sedikit keterkejutan. Chen An adalah salah satu elit di antara generasinya. Namun, Wei Zifang tampaknya lebih mampu daripada Chen An. Pasti ada lebih dari apa yang terlihat pada pemuda itu. Salah satu paman Chen Fan tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia berteriak, "Nama belakangnya Wei. Mungkinkah anak laki-laki ini berasal dari keluarga Bos Wei?" "Apa Bos Wei?" Paman yang lain bertanya dengan bingung. "Dia adalah bos dari bosku." "Bos yang sebenarnya." Semua orang tersentak. Seorang anak dari keluarga Wei. Keempat, keluh paman. Keluarga Wei adalah keluarga super kaya dan masuk dalam 5 besar keluarga terkaya di provinsi tersebut. Bahkan orang terkaya di kota Jin tidak bisa menandingi keluarga Wei dalam hal kekuatan finansial. Jauh lebih masuk akal setelah mengetahui bahwa Wei Zifang adalah putra dari tokoh keluarga Wei. Benar, klub Ziyun dimiliki oleh pacar Wei Zifang. Kakakku bergabung dengan klub tersebut dan berlatih menunggang kuda untuk berteman dengan Wei Zifang, kata Chen Ning. Orang-orang dewasa di ruangan itu mengangguk setuju, dan Chen Zhenxin memandang putranya dengan pandangan mendukung dan bangga. Apa yang disebut Guanxi sangat penting bagi kesuksesan di Tiongkok. Bahkan orang dengan bakat biasa-biasa saja pun bisa menjadi kuat jika dia memiliki hubungan yang kuat dengan orang yang tepat. Berteman dengan pria muda dan berbakat seperti Wei Zifang akan bermanfaat bagi sisa hidup Chen An. Namun, seseorang telah merusak rencana kakakku. Chen Ning berkata dengan berapi-api. Dia menatap Chen Fan dengan tatapan marah. Pacar Tuan Muda Wei bertanya kepada Chen Fan bagaimana dia memenangkan perlombaan. Chen Fan bertingkah seperti orang bodoh yang sombong dan pergi tanpa pertanyaan yang terjawab. Tuan Muda Wei tampak kesal, dan sejak itu, dia menolak untuk berbicara sepatah kata pun kepada saudara laki-laki saya. "Xiao An, apakah Xiao Ning mengatakan yang sebenarnya?" Chen Zhenxin bertanya dengan berat. "Ya." Chen An mengangguk saat kekecewaan muncul di matanya. Sikap Tuan Muda Wei terhadapku berubah 180 derajat setelah percakapan itu. Aku yakin aku mungkin telah melakukan kesalahan. Meskipun dia menyalahkan dirinya sendiri, semua orang tahu alasan sebenarnya dari perubahan sikap Wei Zifang adalah kesombongan Chen Fan. Wajah Chen Zhenxin menjadi hitam, dan istrinya sangat marah hingga tangannya mulai gemetar. Itu adalah Wei Zifang, orang paling terkenal dan berpengaruh di provinsi Hudong. Namun, karena Chen Fan, Chen An melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengannya. Bibi kedua bergembira atas kehilangan mereka dan hampir berteriak, "Lihatlah anakmu, lihat apa yang telah dia lakukan." Wajah Chen Gexin tegang, dan dia tetap diam. Dia tahu pentingnya berteman dengan Wei Zifang dengan putranya. Dia bisa menjadi dermawan putranya, pelindung yang bisa menjaga karirnya. Wang Xiaoyun adalah satu-satunya orang yang tetap tenang. Sebagai keturunan keluarga Wang, dia hampir tidak menganggap Wei Zifang sebagai masalah besar. Sudah kubilang berkali-kali, hanya Xiao An, Xiao Ning, dan Xiao Su yang merupakan anak baik. Nenek tiba-tiba menyela. Chen Fan,
kembalikan kunci mobil ke sepupumu, dan minta maaf pada Xiao An sekarang. Ya, minta maaf. Bibi kedua setuju. Xiao Fan, minta maaf sekarang. Desak paman lainnya, melihat tatapan menuntut dari semua orang dewasa di ruangan itu, dan tatapan suram pada paman agung, kali ini tidak ada yang membela Chen Fan. Bahkan Chen Huayan ragu untuk campur tangan. Pada akhirnya, dia menghela nafas pasrah dan tetap diam. Xiao Fan, ini benar-benar salahmu. Lamborghini ku bukan apa-apa, kamu bisa memilikinya jika kamu mau. Tapi kamu mungkin baru saja menghancurkan masa depan sepupu besar kita. Beberapa juta yuan dan sebuah mobil tidak ada bandingannya. Chen Su menghela nafas dan pura-pura menyesali kehilangan Chen An. Orang-orang dewasa memandang pemuda itu, beberapa menertawakannya, beberapa marah. Chen Gexin merasa marah pada putranya dan juga kecewa. Bahkan Wang Xiaoyun tidak yakin bagaimana melindungi putranya kali ini, lagi pula, Chen Fan telah melakukan kesalahan sejak awal. Anya berdiri dekat dengan Chen Fan dan menatap adik laki-lakinya dengan cemas. Seolah-olah seluruh keluarga telah menentang Chen Fan. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan mengangkat dagunya dan mencibir orang-orang yang meminta permintaan maaf. Kamu ingin aku minta maaf? Apa yang membuatmu berpikir kamu pantas mendapatkannya? Apa katamu? Wajah Chen Su menegang saat dia dikejutkan oleh ledakan kemarahan Chen Fan yang tiba-tiba. Ruangan menjadi sunyi senyap. Orang-orang dewasa tidak bisa berkata-kata karena apa yang mereka dengar. Mereka terbiasa menghukum anak-anak mereka atas kesalahan mereka dan tidak pernah sekalipun anak-anak mereka membalas. Chen Fan, hormati orang yang lebih tua. Paman Agung Chen Zhenxin memasang wajah tegang dan membantah dengan pedas. Paman hebat, Anda adalah orang tua saya, dan oleh karena itu, saya menghormati Anda. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata sambil tersenyum. Aku keponakanmu, dan ayahku adalah saudara laki-lakimu, jadi ya, secara teoritis kamu adalah saudara-saudaraku. Tapi apakah kamu melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh saudara-saudara? Bagaimana jika Wei Zifang ingin kamu memutuskan hubungan denganku? Apakah kamu akan pergi untuk tidak mengakui keponakanmu? Ucapan Chen Fan tidak cocok dengan Chen Zhenxin, wajah Paman Agung langsung kusut. Bibi Agung Chen Fan bergegas membantu suaminya. Bukan itu yang kami maksudkan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Yah, apa maksudmu? Chen Fan mendengus. Wei Zifang bisa saja menjadi dermawan yang telah kamu usahakan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Tapi jangan masukkan aku ke dalam tindakanmu yang memalukan. Mengapa aku harus meminta maaf kepadamu karena aku tidak ingin berbicara dengannya? Petik 2. Mendengar kata-kata tajam Chen Fan, Chen Ning dan Chen An sama-sama terdiam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan yang biasanya lemah lembut memiliki keberanian untuk menyangkal orang yang lebih tua dengan cara yang konfrontatif. Chen Ning merasakan kemarahan dan penyesalan mendidih di dalam dirinya. Dia marah pada Chen Fan karena tidak menghormati orang yang lebih tua dan membuat segalanya menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Sementara itu, dia menyesal pernah membocorkan rahasia tentang apa yang terjadi di klub berkuda karena hal itu telah menyebabkan orang tuanya melakukan konfrontasi yang memalukan dengan Chen Fan. Ada banyak hal yang tidak boleh diungkapkan, seperti tanpa malu mencari hubungan dengan orang kaya dan berkuasa dengan mengorbankan martabat kerabat seseorang. Bagus sekali. Tangan Paman Agung gemetar karena marah. Dia melihat ke arah Chen Fan dan menatap tajam ke arah saudaranya. Saudaraku, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memiliki putra yang kasar dan sulit diatur. Banyak tetua keluarga memandang ke arah ayah Chen Fan. Mereka langsung mengabaikan bocah itu dan hanya mencari keadilan dengan orang tuanya. Chen Fan berdiri diam, dia yakin orang tuanya akan berada di sisinya. Ayahnya adalah orang yang berbudi luhur dan membenci penjilat yang suka bergaul dengan orang kaya dan berkuasa untuk kepentingan egois. Jika dia tidak bisa menjunjung tinggi moralnya, dia akan menjadi anjing piaraan lain dalam keluarga Wang. Lihatlah, meskipun Chen Gexin terlihat gelisah, dia merendahkan suaranya dan membela putranya. Saudaraku, aku setuju bahwa Xiao Fan tidak menghormati orang yang lebih tua, tapi aku juga mengerti maksudnya. Xiao An perlu fokus pada kerja keras dan berusaha mencapai puncak, daripada menggunakan koneksi dan jalan pintas, bisa berteman dengan satu atau dua orang berpengaruh, bantuan mereka hanya akan sampai sejauh ini. Berani sekali kamu.
Chen Zhenxin merasa jantungnya akan meledak keluar dari dadanya. Kerabat macam apa mereka, tak heran mereka masih miskin dan dipandang rendah oleh anggota keluarga lainnya. Cukup, orang tua itu membanting meja dan menggeram, kita semua adalah saudara-saudara, apakah kamu menunggu orang luar menertawakan kita? Melihat perselisihan itu membuat marah lelaki tua itu, semua orang terdiam. Sebagian besar generasi ketiga bahkan tidak berani mengambil nafas apalagi mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fan, bagaimanapun, adalah satu-satunya anak muda yang berdiri percaya diri dengan dagu terangkat. Orang tua itu melirik Chen Fan sekilas dan kemudian berkata perlahan, Gexin benar. Meskipun membangun jaringan pertemanan itu penting, meningkatkan keterampilan dan kemampuan pribadi harus menjadi prioritas. Orang kaya dan berkuasa tidak memerlukan banyak usaha untuk melakukannya, menjalin hubungan dengan orang lain, bukan. Meski begitu, kesalahan ada pada Xiao Fan juga. Mereka adalah orang tuamu, dan kamu harus menunjukkan rasa hormat. Ya, kakek. Chen Fan membungkuk sedikit. Meskipun dia tidak sepenuhnya setuju dengan lelaki tua itu, dia menghormatinya tanpa syarat. Paman Agung mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia memelototi keluarga Chen Fan dengan sangat tidak senang. Setelah pertemuan selesai, Chen Fan dan keluarganya dalam momen yang belum pernah terjadi sebelumnya diizinkan untuk tinggal di rumah untuk bermalam. Sikap lelaki tua yang terlalu toleran terhadap putra ketiganya mengganggu butir cemburu kedua putranya yang lain. Dia pikir dia ini siapa? Kedua, paman mengumpat pelan begitu dia melewati pintu keluar. Pertemuannya sudah dekat, kita akan bersantai dan menyaksikan mereka membuat diri mereka menjadi bahan tertawaan. Bibi hebat berkata, mendengar kata-katanya, semua orang melontarkan senyum sombong di wajah mereka. Pertemuan tahunan akan menjadi saat di mana kenyataan mengajarkan adik laki-laki mereka dan keluarganya sebuah pelajaran. Meskipun Paman Agung tidak berbicara sepatah kata pun, janji melihat adik laki-lakinya yang malu membuat dia tersenyum. Saudaraku, kamu selalu bersikeras bahwa hubungan pribadi itu tidak penting. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana nasib Anda selama pertemuan keluarga tahun ini. Keesokan paginya, Chen Fan pergi ke Taman East Mountain di pagi hari. Sejak dia kembali ke rumah, dia semakin sedikit waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meluangkan waktu dengan bangun lebih awal di pagi hari. Sesampainya di taman, sudah banyak orang lanjut usia yang berolahraga dan berlatih taiki. Dia menemukan area kosong dan mulai berlatih tinju. Dia melengkungkan kedua tangannya dan meletakkannya di depannya seolah-olah dia sedang memeluk pohon. Wujudnya kokoh dan tak tergoyahkan seperti pilar di kuil naga yang menopang langit. Lalu dia mulai bergerak. Gerakannya halus seperti sutra dan hubungan antara setiap gerakannya mulus. Bentuknya menanamkan energi pada Chen Fan dengan kualitas yang agung dan hampir tak terbatas. Xiao Fan, apa yang kamu latih? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seorang lelaki tua mendatangi Chen Fan dan bertanya dengan tidak percaya. Kakek, Chen Fan berhenti dan kemudian menenangkan diri. Ini disebut bentuk 36 bela diri sejati. Seorang Grandmaster mengajarkannya kepadaku. Aku bisa mengajarimu jika kamu ingin mempelajarinya. Tidak perlu, saya berusia 70-an, jadi Tai Chi sudah cukup baik untuk saya. Chen Huaiyan melambaikan tangan dan berkata, ayo jalan bersamaku, ya. Mereka berdua berjalan menyusuri tepi danau. Chen Huaiyan berkata dengan berat, Xiao Fan, kamu tahu bahwa meskipun pamanmu bisa menangani segala sesuatunya lebih baik daripada dia, niatnya baik. Ayahmu keras kepala sepanjang hidupnya dan gagal memahami pentingnya membaur. Dalam Mimpi Rumah Merah, ada kalimat terkenal, bunyinya seperti ini, pemahaman terhadap urusan duniawi adalah pengetahuan sejati, pemahaman tentang kebijaksanaan duniawi adalah pembelajaran sejati. Menjunjung standar moral adalah hal yang benar, namun terkadang, menerima keburukan kenyataan dan belajar mengatasinya adalah hal yang bijaksana. Orang tua itu dengan murah hati memberikan pelajaran hidupnya kepada cucunya. Dia telah menjalani kehidupan yang sulit dan penuh kesulitan yang akhirnya membawanya ke kota Jin. Di sana dia menanam akarnya dan menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Prestasi yang diraihnya seharusnya menjadi landasan yang baik bagi putra-putranya untuk berkembang lebih jauh. Namun, perselisihan antara ayah Chen Fan dengan keluarga Wang telah menghentikan pertumbuhan kekuatan keluarga. Meski begitu, lelaki tua itu tidak pernah sekalipun mengeluh kepada putra bungsunya.
Baik Paman Agung maupun Paman kedua memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Ayahmu, sebaliknya, sangat berbakat namun keras kepala. Dari semua anak muda generasi ketiga, hanya Chen An yang mampu menangani dirinya sendiri. Namun, dia terlalu materialistis dan egois karena tidak punya kata-kata yang lebih baik. Kata Chen Huaiyan sambil menghela nafas. Setelah aku meninggalkan dunia ini, aku yakin keluarga ini akan segera hancur di tangan mereka. Kakek, kamu akan berumur panjang. Jangan berkata seperti itu. Chen Huaiyan menggelengkan kepalanya dan kemudian berbalik ke arah Chen Fan. Xiao Fan, kamu adalah favoritku. Anda mempunyai apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda hanya perlu bimbingan yang baik. Yang Anda butuhkan adalah sebuah kemunduran besar dalam hidup Anda. Hal itu akan mengguncangkan Anda dan memaksa Anda keluar dari zona nyaman Anda, dan mengeluarkan potensi Anda. Chen Fan tercengang mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia tidak pernah mengira lelaki tua itu mempunyai ekspektasi yang begitu tinggi terhadapnya. Bahkan di kehidupan saya yang lalu, kakek saya juga percaya kepada saya. Namun, saya tidak mampu menenangkan diri sampai saya berusia 30 tahun setelah merasakan kekayaan, kemiskinan, dan segala sesuatu di antaranya. Setelah saya memulai perjalanan kultivasi, saya bekerja siang dan malam, berharap saya bisa memperbaiki kesalahan dalam hidup saya. Dengan pemikiran seperti itu, dia berkata dengan tegas, "Kakek, yakinlah, saya tidak akan membiarkan keluarga kita berantakan." Bagus, sangat bagus. Chen Huaiyan mengangguk senang. Kepuasan akhir terpancar di mata lelaki tua itu. Festival musim semi sungguh menyiksa. Meskipun semua orang berpura-pura rukun, mereka dapat merasakan bahwa keluarga Chen Fan dan kedua keluarga lainnya semakin terpisah. Tidak ada yang datang untuk bergaul dengan Chen Fan, dan bahkan Chen Guoguo dihukum oleh orang tuanya. Chen Fan tidak keberatan orang lain mengabaikannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama lelaki tua itu, berjalan-jalan di taman dan berolahraga bersamanya. Itu menyenangkan bagi Chen Fan. Segera, malam tahun baru berakhir, dan seluruh klan keluarga Chen akan berkumpul di perkebunan keluarga lama di pedesaan. Pertemuan tahunan klan keluarga Chen akan membuka tirainya. Perkebunan keluarga Chen terletak di pinggiran kota Jin, dan disebut Desa Chen. Meski berlabel desa, namun sudah lama dimodernisasi. Saat ini setiap keluarga tinggal di bungalow atau rumah dua lantai dengan halaman rumput yang indah dan pagar kayu putih, membuatnya tampak seperti komunitas kecil di negara maju. Sebagian besar anak muda yang tinggal di desa ini bekerja di The Chance Group. Setiap tahun setelah festival musim semi, semua cabang keluarga Chen berkumpul di sini untuk merenungkan pekerjaan tahun lalu dan merencanakan tugas tahun depan. Meskipun demikian, pertemuan itu juga merupakan tempat pembuangan sampah, mulai dari kesombongan, dan segala sesuatu di antaranya. Di dalam halaman utama, sebuah meja penuh makanan telah disiapkan sebelum rombongan tiba. Apakah itu Chen Xiao, Chen Ning dan Chen An telah menjadi pusat perhatian semua orang sampai seorang pemuda berpenampilan hantu masuk ke halaman, langsung mencuri perhatian semua pemuda dan pemudi. Penampilannya bahkan menarik perhatian banyak orang dewasa yang duduk di dalam ruang pertemuan. Chen Xiao dari kota Jin. Dia adalah anggota muda keluarga Chen yang paling menonjol. Banyak orang berseru saat kedatangannya. Bahkan Chen Fan mulai mengerutkan alisnya karena penasaran. Keluarga Chen bukanlah keluarga yang sangat produktif di kota Jin dan tidak pernah menghasilkan orang yang super kaya. Namun, Chen Xiao adalah pengecualian. Ia lahir dari cabang utama keluarga Chen, dan karena itu tidak memiliki dukungan yang tepat dari klan. Namun, kekurangannya dalam hal dukungan, dia menebusnya dengan keberanian. Pada akhirnya, kemampuannya diperhatikan oleh orang terkaya di provinsi Jiangnan, Tang Yuanqin dan yang terakhir menjadi dermawannya. Sejak saat itu, pemuda tersebut menjadi salah satu orang paling berpengaruh di kota Jin. Dia menjalankan perusahaan konstruksi dan memiliki lebih dari ratusan juta aset. Bahkan Chen An pucat jika dibandingkan dengan dia. Lihatlah, Chen Xiao berjalan melewati para remaja, dan menuju ruang pertemuan tempat para anggota penting klan berada. Dia memilih tempat duduk yang lebih dekat ke kepala meja daripada Chen An dan duduk. Berdasarkan aturan klan keluarga Chen, hanya generasi tua atau mereka yang telah membuktikan diri layak yang dapat duduk di aula utama dan dapat mengambil bagian dalam diskusi dengan orang dewasa. Dapat menghadiri pertemuan di aula utama berarti bertambahnya usia anggota muda keluarga Chen.
Dari semua anggota keluarga Chen, hanya Chen Ning, dan Chen Xiao yang bisa duduk di dalam aula utama sebelum mereka mencapai usia 30. Xiao Fan, jika kamu ingin duduk di kursi itu, setidaknya kamu harus masuk Universitas Kota Jin. Atau, jika ayahmu dipromosikan dan mendapatkan posisi di Kota Jin. Chen Su memperhatikan pandangan sekilas Chen Fan ke arah ruang pertemuan, jadi dia berkata sambil mencibir. Saya bahkan bisa menghadiri pertemuan Kongres Nasional jika saya mau, apalagi pertemuan keluarga. Kata Chen Fan ringan, teruslah menggertak. Aku tidak sabar melihatmu mempermalukan dirimu sendiri di depan tamu-tamu kita. Chen Su memendek. Mendengar kata-katanya, Anya merasakan kekhawatiran muncul di dalam dirinya. Pertemuan klan keluarga Chen merupakan acara penting bagi anggota keluarga untuk mendapatkan rasa hormat dari sesama anggota klan. Oleh karena itu, banyak anggota keluarga yang mengundang tamu-tamu bergengsi untuk menghadiri pertemuan tersebut, sehingga menjadikan acara tersebut sebagai ajang pertikaian hubungan sosial masing-masing keluarga. Selama beberapa tahun terakhir, Patua dan Paman Agung Chen Zhenxin mampu mendatangkan tamu-tamu terkemuka dalam jumlah terbesar. Orang tua itu memulai karirnya dari apapun. Meski sudah pensiun, banyak mantan bawahannya kini menduduki posisi berkuasa. Adapun Chen Zhenxin, pangkatnya yang tinggi di pemerintahan berarti banyak penjilat atau pelobi yang ingin bersikap ramah padanya, dan tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk melakukannya selain pertemuan klan keluarga. Keluarga Chen Fan adalah cerita yang sangat berbeda. Chen Gexin bekerja di tingkat bawah pemerintahan di sebuah daerah kecil, dan sebagian besar koneksi Wang Xiaoyun berlokasi di Yanjin atau Zonghai. Lebih buruk lagi, tidak ada anggota keluarganya di Yanjin yang menghadiri pertemuan ini sejak perselisihannya dengan keluarganya. Perusahaannya baru saja didirikan di Zonghai, dan oleh karena itu dia tidak mengenal siapapun yang bersedia melakukan perjalanan ke kota Jin untuk acara ini. Cukup, kata Chen Ning dengan alis berkerut. Meskipun dia tidak menyukai Chen Fan, dia dan ayah adalah teman dekat, sehingga dia bahkan melepaskan hak istimewanya untuk duduk di aula utama hanya untuk duduk bersama ayah. Ini yang kamu harapkan untuk membuatku malu. Chen Fan tertawa. Bahkan jika keluargaku tidak mengundang siapapun, lalu kenapa? Selama aku duduk di sini, tidak ada tamu yang akan melebihi kepentinganku. Kamu terlalu percaya diri. Chen Su, bersama dengan banyak kerabat generasi ketiga lainnya, memandang Chen Fan seolah-olah dia adalah orang gila. Jika dia sekaya dan berkuasa seperti Chen Xiao, mereka mungkin mendengarkan klaim Chen Xiao dan menganggapnya enteng. Namun, karena dia tidak lebih penting dari seorang anak SMA berusia 17 tahun, mereka langsung menganggap kata-katanya sebagai omong kosong. Hehe, baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Chen Su mencibir lagi. Sementara itu, di dalam aula utama, banyak tetua keluarga Chen dan generasi kedua sedang berdiskusi. Pria tertua adalah Paman Buyut Chen Fan. Dia berusia 90-an dan duduk di ujung meja, di bawahnya adalah kakek Chen Huayan dan beberapa saudara laki-laki Chen Huayan. Chen Zhenxin mengenakan topeng birokratnya dan mendengarkan diskusi di sekitarnya dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa keluarga Chen bergantung padanya, dan jika dia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, ketenaran klan keluarga Chen juga akan mencapai tingkat yang baru. Saudaraku, menurutku semua orang ada di sini. Chen Qianxin menyeka keringat di dahinya dan berhasil tersenyum. Beberapa saat yang lalu, dia mendapat teguran dari anggota keluarga Chen lainnya karena manajemen perusahaannya yang buruk. Jika bukan karena dukungan kakak laki-lakinya, dia pasti sudah kehilangan posisi CEO di The Chen's Group beberapa waktu lalu. Hampir, Chen Zhenxin mengangguk. Chen Zhenxin melirik adik laki-lakinya dan istrinya, seperti yang dia duga, tak satu pun dari mereka terlihat sangat bahagia. Setiap tahun pada saat ini, ketika keluarga-keluarga lain sibuk menyapa pengunjung yang datang untuk memberikan penghormatan, hanya beberapa pengunjung saja yang mau memberi ucapan terima kasih kepada keduanya. Bagaimanapun, orang tua Chen Fan adalah manusia, dan mereka juga terikat oleh sentimen duniawi seperti kesombongan. Melihat mereka diabaikan, kekecewaan dan rasa malu mulai menyelimuti wajah mereka. Tiba-tiba seseorang berteriak dari luar halaman. CEO Reed Construction Group, Tuan Li ada di sini. Beberapa pria dan wanita masuk melalui pintu masuk, dan pemimpin kelompok itu mengenakan setelan bisnis yang mahal. Saya yakin Paman ketujuh mengundangnya. Chen Fan bergumam. Lihatlah, putra tertua dari Paman ketujuh,
segera berdiri dan berjalan menghampiri pengusaha itu. Wow, Tuan Li, terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh. Merupakan kehormatan bagi saya untuk diundang ke pertemuan keluarga Anda. Ditambah lagi, saya tidak sempat mengucapkan selamat tahun baru sebelum Anda pergi. Terima kasih, terima kasih. Ayo masuk. Paman Chen Fan tersenyum lebar saat dia memimpin Li ke aula utama. Kebanyakan orang di dalam aula berdiri saat melihat tamu bergengsi tersebut, kecuali Chen Zhenxin dan beberapa pemimpin klan lainnya. Segera setelah Tuan Li memasuki aula, dia memberi hormat kepada para pemimpin keluarga dan berkata, "Salam Penatua Chen, Kakak Chen. Nama saya Li Yukai. Atas nama kelompok Reed, saya ucapkan selamat tahun baru." "Terima kasih, Tuan Li." Chen Zhenxin mengangguk dengan acuh tak acuh. Multi-jutawan ini baru saja menarik perhatiannya. Tuan Li tidak keberatan dengan nada dingin Chen Zhenxin. Dia memasang senyum manis. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk bertemu seseorang setinggi Chen Zhenxin. Berkat undangan tersebut, dia mendapat kesempatan untuk bergaul dengannya. Banyak tamu lain yang datang segera setelah Tuan Li. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Qian Fuhao dari kota Jin, distrik Dinhu. CEO Tuan Jiang dari Imperial Entertainment. Bos Su dari kota Jiangzhou. Beberapa tamu diundang oleh paman kedua Chen Fan, beberapa di antaranya oleh Chen Xiao. Namun, mantan bawahan lelaki tua itu dan rekan kerja Chen Zhenxin merupakan tamu terbesar. Tamu paling bergengsi adalah seorang miliarder dari Haizhou. Kedatangannya bahkan menarik perhatian lelaki tua itu, dan Chen Zhenxin berjalan ke pintu masuk dan menerimanya secara pribadi. Nama belakang pengusaha itu adalah Yang. Meskipun ia bukan pejabat pemerintah, ia menguasai sebagian besar sumber daya di kota tempat tinggalnya. Penampilannya bahkan mengejutkan Chen Zhenxin. Para tamu terus berdatangan sepanjang pagi. Sebagian besar keluarga dikelilingi oleh tamu-tamu mereka. Bahkan ada pula mertua yang ditemani tamunya, namun, kursi di sekitar orang tua Chen Fan tetap kosong, membuat mereka semakin merasa minder. Wang Xiaoyun akhirnya menyesal. Dia bertaruh bahwa dia setidaknya harus mengundang mitra bisnisnya. Melihat sekeliling mereka, tidak hanya mereka telah berubah menjadi bahan tertawaan di mata paman besar dan paman kedua Chen Fan, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Bagaimana dengan sekarang, Xiao Fan? Apakah menurutmu koneksi masih dilebih-lebihkan? Chen An menghampiri Chen Fan dan bertanya. Saat itu, sebagian besar tamu telah tiba, dan dia berpikir sudah waktunya untuk memberi pelajaran hidup kepada Chen Fan. Apakah kamu tidak mendengarnya, Saudara An? Sepupu kita menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling penting di sini, dan dapat mengalahkan tamu manapun yang kamu bawa. Saya pikir dia menganggap dirinya sebagai pangeran dari keluarga Wang yang perkasa. Chen Su berkata dengan sinis. Chen Fan mengerutkan alisnya, dia benci orang menyebut keluarga Wang di depannya. Bahkan ketika dia hendak membantah, sebuah suara datang dari luar. CEO Grup Tekstil Yans dari kota Chuzhou, Bos Xian ada di sini. Bahkan ketika penyiar mengumumkan namanya, dia terkejut dengan kemunculan siapapun dari kota Chuzhou. Kota Chuzhou terletak di wilayah Jiangbei, jauh dari kota Jin. Namun, nama tamu tersebut tidak asing lagi bagi semua orang di aula utama. Semua orang pernah mendengar tentang grup Yan, itu adalah perusahaan multi-miliar yuan. Namun, tidak ada yang tahu siapa pemiliknya yang mengundang. Mungkin, dia ada di sini untukku, kata paman kedua Chen Fan sambil bergegas ke pintu. Semua orang menyaksikan seorang pria parubaya gemuk berjalan ke halaman. Matanya yang seperti manik-manik mengamati halaman kiri dan kanan sebelum dia bergegas menuju meja Chen Fan sambil langsung mengabaikan Chen Qianxin, yang mendatanginya. Tuan Chen, saya akhirnya menemukan Anda. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan menatap pria gemuk itu dan berkata dengan alis berkerut, kamu adalah Xiao Yan. Tamunya adalah Bos Yan, yang ditemui Chen Fan saat pertama kali bertemu Tuan ketiga Wei dan Tuan Wu. Sejak Bos Yan menyaksikan kekuatan kemampuan menggunakan petir Chen Fan, dia benar-benar terpesona oleh kekuatan Chen Fan. Dia telah banyak membantu Chen Fan dengan menawarkan banyak bahan berharga sementara Chen Fan membangun Misty Mountain Array. Bos Yan dipanggil Yan Sigao. Ia sering menyebut dirinya Xiao Yan atau Fatih Yan dan menolak dipanggil Bos Yan saat berada di depan Chen Fan. Ya, ini saya, Tuan Chen.
Bos Yan tersenyum dengan tidak sopan dan mengalihkan pandangannya menjadi dua celah. Mengapa kamu di sini? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terkejut bahwa Fatih Yan bisa menelusuri jejaknya hingga ke tanah milik keluarganya. Keluarga Chen adalah keluarga terkemuka di kota Jin, dan oleh karena itu, begitu dia mengungkapkan identitasnya, siapapun dapat menyimpulkan bahwa dia berasal dari keluarga Chen di kota Jin. Saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tahun baru, kata Bos Yan sambil tersenyum. Ketenaran Chen Fan melonjak di wilayah Jiangbei. Karena penjualan air roh Yunwu sepenuhnya berada di bawah arahannya, banyak orang ingin mendapatkan sisi baiknya. Fatih Yan adalah orang yang cerdas, dan dia telah merencanakan kunjungan ini beberapa waktu yang lalu dan ingin menjadi orang pertama yang muncul untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Chen Fan. Saat itu, paman kedua akhirnya sampai di meja Chen Fan. Dia berteriak, Bos Yan, tunggu saya. Ketika paman kedua tiba di meja, dia menatap Chen Fan dengan pandangan menghina sebelum dia berbalik ke Yan Sigao dan berkata, Bos Yan, ikut aku ke aula utama. Meja-meja ini untuk anak-anak muda. Kamu adalah tamu terhormat kami dan pantas mendapatkan tempat duduk yang lebih baik. Yang mengejutkannya, Fatih Yan yang sebelumnya ramah menegakkan punggungnya dan memasang tampang sombong seperti biasanya. Dia melirik Chen Qianxin dan mendengus. Siapa kamu? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang berbicara dengan Tuan Chen? Paman kedua terkejut dengan jawabannya. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, saya adalah CEO The Chen's Group. Bukankah Anda datang ke sini untuk menemui saya? Fatih Yan mengangguk dengan angkuh tanpa memandang Chen Qianxin sekilas. Dia menurunkan tubuhnya dan bertanya kepada Chen Fan sambil tersenyum, Tuan Chen, menurut Anda apakah saya harus memberi penghormatan kepada kakek dan ayah Anda? Ya, pergilah sekarang. Chen Fan melambaikan tangan dengan tidak sabar. Fatih Yan berbalik dan bergegas melewati paman kedua menuju aula utama. Paman kedua tercengang. Sudut matanya bergerak-gerak karena marah. Anak-anak muda lainnya di meja juga terkejut dengan perkembangan tersebut. Pria gendut itu ada di sini untuk Chen Fan. Lebih dari satu orang merasa permadani ditarik dari bawah mereka. Grup Yans tidak lebih kecil dari grup Chens. Mengapa Bos Yan begitu menghormati Chen Fan? Chen Su dan Chen Ning menanyakan pertanyaan yang sama di benak mereka. Chen An mengerutkan alisnya dan bertaruh bahwa tamu itu tidak ada hubungannya dengan Wang Xiaoyun. Bagaimanapun, grup Jin Xiu adalah perusahaan real estate, dan grup Yans adalah perusahaan tekstil, kecil kemungkinan keduanya akan saling mengenal. Saat itu, bahkan orang dewasa yang duduk di aula utama pun merasakan ada yang tidak beres. Apakah Bos Yan datang ke sini untuk Chen Fan? Bibi Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah itu salah satu teman saudara laki-laki ketiga? Dia berasal dari kota Chuzhou yang dekat dengan saudara laki-laki ketiga. Paman keempat bertanya dengan bingung. Semua orang memandang ke arah Chen Gexin secara serempak. Chen Gexin tidak kalah bingungnya dengan orang lain di meja. Dia adalah seorang pria kelas menengah dari daerah terpencil, namun Yan Sigao adalah seorang miliarder terkenal di kota besar. Dia mengenal Yan Sigao karena dia sering bertemu dengannya di acara-acara publik, tetapi dia tidak berpikir bahwa Yan Sigao seharusnya mengenalnya. Jika dia benar-benar teman Tuan ketiga Chen, kita semua harus mengevaluasi kembali kecerdikan Tuan ketiga Chen. Tampaknya dia tidak menyia-nyiakan hidupnya di daerah kecil itu. Beberapa orang menghitung dalam pikiran mereka. Grup Yans adalah perusahaan terkemuka di kota Chuzhou. Ada kurang dari 3 orang di meja yang kekayaannya melebihi Yan Sigao. Namanya terdengar di seluruh provinsi Hudong. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Begitu Bos Yan memasuki aula utama, dia berjalan melewati Paman Agung dan yang lainnya dan langsung menuju Chen Gexin. Dia membungkuk 2 kali ketika dia sudah dekat dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Chen dan Nyonya Chen, saya, Xiao Yan, mengucapkan selamat tahun baru. Semua orang menyaksikan dengan terkejut ketika seorang miliarder membungkuk kepada Chen Gexin dan istrinya seperti yang dilakukan seorang anak kepada orang yang lebih tua. Perkembangan ini membuat orang tua Chen Fan lengah. Chen Gexin bergegas meraih Bos Yan dan membantunya berdiri. Bos Yan, Anda adalah pria yang jauh lebih terhormat daripada saya. Oh, Anda, tidak dibandingkan kamu dan Nyonya Chen, aku bukanlah siapa-siapa. Yan Sigao menggelengkan kepalanya kuat-kuat.
Dia mengeluarkan kotak hadiah halus dari tasnya dan menyerahkannya kepada Wang Xiaoyun dengan kedua tangannya. Dia mengumumkan bahwa itu adalah hadiah kecil tahun baru untuk Nyonya Chen. Ditempatkan di tempat, Wang Xiaoyun harus menerima hadiah itu meskipun dalam kebingungan. "Yah, aku mengucapkan selamat tahun baru padamu, dan urusanku di sini sudah selesai. Aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu lagi dan pergi sekarang juga." Meskipun semua orang di meja mendesak Yan Xigao tetap tinggal untuk jamuan makan, Yan Xigao meninggalkan ruangan. Bahkan setelah Yan Xigao pergi, orang-orang masih tercengang dengan perkembangan yang tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Mereka merasa bahwa Yan Xigao sama sekali bukan tokoh terkemuka, sebaliknya, dia lebih terlihat seperti seorang kontraktor yang mencoba membangun hubungan dengan klien. Chen Fan mengangguk senang. Dia menghargai bahwa Fatih Yan cukup pintar untuk pergi begitu dia menyerahkan hadiahnya. Itu adalah waktu yang cukup untuk meninggalkan kesan yang baik bagi orang tua Chen Fan tanpa membuat Chen Fan gelisah. "Apakah kamu yakin dia benar-benar bos Yan dari kota Chuzhou? Mengapa dia terlihat seperti aktor bayaran?" Bibi kedua bergumam pada suaminya. Meskipun dia mencoba berbicara dengan pelan, semua orang di aula utama mendengar ucapannya. Chen Gexin memasang wajah tegang sementara Wang Xiaoyun mendengus. Gexin telah bekerja di dekat kota Chuzhou selama 2 dekade. Mustahil untuk tidak mengenalinya. Bos macam apa yang bertingkah seperti dia? Sepertinya dia mengira kakak ketiga adalah taipannya, bukan sebaliknya. Bibi kedua membantah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Cukup. Chen Zhenxin mengumumkan dengan sedih. Bahkan Paman Agung punya banyak pertanyaan. Chen Gexin adalah satu-satunya orang yang pernah bertemu Yan Xigao sebelumnya, jadi dia melihat dari mana kecurigaan itu berasal. Namun, meskipun tamunya adalah aktor sewaan, ini bukanlah saat yang tepat untuk mencari tahu kebenarannya. "Xiaoyun, apa yang diberikan Bos Yan padamu? Mari kita lihat." Bibi keempat bertanya. Semua orang memandang Wang Xiaoyun dengan penuh harap. Keraguan tiba-tiba muncul di benak Wang Xiaoyun. Dia juga belum pernah bertemu Yan Xigao, tapi dia percaya pada penilaian suaminya. Namun, bagaimana jika Bos Yan merencanakan hal lain dan memberikan hadiah buruk yang menjadikannya bahan tertawaan? Memang benar, Xiaoyun. Dia adalah seorang miliarder, kita semua ingin melihat hadiah seperti apa yang mampu dia beli. Bibi kedua menimpali. Melihat percakapan itu semakin menarik minat banyak orang, Wang Xiaoyun tahu dia harus menurutinya. "Baiklah, biarlah." Wang Xiaoyun mengertakkan gigi dan membuka kotak itu. Di dalam kotak kado halus itu ada sepasang gelang giok semi-transparan yang dibungkus dengan kertas emas. Gelang itu berwarna hijau dan tidak cacat. Wang Xiaoyun dengan lembut mengangkat kedua gelang itu dan menyatukannya, membuat keduanya menyanyikan sebuah not musik. Dia kemudian mengangkat gelang itu untuk melihatnya di bawah sinar matahari, warnanya hijau zamrud sempurna. Gelang ini, semua orang di meja itu adalah elit kelas atas dan mengetahui seluk-beluk perhiasan dengan sangat baik. Melihat kualitas terbaik dari gelang tersebut, banyak yang terkesiap. Itu adalah sepasang gelang giok hijau semi-transparan asli dengan kualitas tertinggi. Setidaknya harganya lebih dari 10 juta. Seru Bos Li dari kelompok Reed. Lebih dari itu. Tidak ada cacat apapun. Menurutku, biayanya setidaknya 20 juta. Seorang taipan lain menyela. "Tunggu, aku ingat sekarang. Ini adalah sepasang sepatu yang dilelang di Christie's. Beberapa minggu yang lalu, judulnya Spring in a Mansion." Salah satu tamu yang kebetulan adalah seorang pembuat perhiasan berseru. Sepasang Spring in a Mansion ini berada di etalase toko perhiasan Lao Fengxiang selama berabad-abad. Harganya lebih dari 50 juta yuan HK. Rumor mengatakan bahwa pembelinya adalah seorang taipan dari Jiangbei. Hijaunya musim semi memenuhi mansion dengan nada-nada musik yang tajam. Itulah arti di balik namanya. Musim semi di rumah besar. 50 juta HK yuan. Taikun dari Jiangbei. Kejutan tertulis di wajah semua orang. Siapa sangka hadiah kecil bernilai 10 Ferrari. Kekayaan yang luar biasa, dan kemurahan hati yang luar biasa. Pada saat itu, tidak ada yang meragukan bahwa tamu itu benar-benar Bos Yan karena tidak ada orang lain yang mampu memberikan hadiah seperti itu. Namun, pertanyaan lain dengan cepat muncul di benak setiap orang. 50 juta bukanlah angka yang kecil, bahkan untuk Yan Xigao.
Mengapa dia membelikan hadiah semahal itu untuk Wang Xiaoyun? Mata bibi kedua dan bibi keempat berwarna hijau karena iri. Perhiasan cantik adalah titik lemah setiap wanita. Bibi kedua tanpa sadar menarik lengan bajunya ke pergelangan tangannya untuk menutupi mengambil gelangnya sendiri yang nilainya hanya 70.000 yuan. Gexin, kita harus mengembalikannya. Wang Xiaoyun menoleh ke Chen Gexin dan berkata. Chen Gexin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang berbunyi, jangan sekarang. Nanti, ketika pertemuannya telah selesai, dia akan mengunjungi Bos Xian secara langsung untuk mencari tahu mengapa dia memberikan hadiah yang begitu mahal. Chen Gexin juga bingung mengapa Bos Xian tidak datang menemuinya terlebih dahulu, sebaliknya, dia mampir ke meja Chen Fan sebentar. Mungkinkah dia ada di sini untuk Chen Fan? Pikiran itu membuat Chen Gexin geli. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan kemungkinan itu. Dia mengenal putranya lebih baik dari siapapun. Tamu-tamu lainnya bertindak seperti yang diharapkan semua orang. Paman kedua menghela nafas dan yakin bahwa Bos Xian adalah pengecualian yang langka. Merasakan arus tamu akan berhenti, Chen Su mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan dia berkata sambil tersenyum puas. Xiao Fan, lumayan, keluargamu akhirnya mendapat tamu. Peningkatan besar dari tahun lalu. Semua orang bisa merasakan penghinaan dalam kata-katanya. Chen An mengerutkan alisnya. Meskipun Bos Xian adalah satu-satunya yang datang, dia lebih berpengaruh daripada sebagian besar keluarga lainnya. Chen An berpikir dalam hati. Terlepas dari penampilan Yan Xigao, Chen An yakin bahwa dia dan posisi ayahnya tidak tertandingi. Meski dia berpikir begitu, penjaga pintu mengumumkan tamu lain. Zhen Jiulin, pemilik grup Zende dari kota Chuzhou, telah tiba.